Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya hormati. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tema kita kali ini, saya ingatkan kepada teman-teman yang belum mensubscribe, like dan share konten dari channel ini untuk mensubscribe, like dan share terlebih dahulu. Tema kita kali ini adalah kinerja pemerintahan Prabowo yang sulit dinilai dan arah perjalanan demokrasi negara ini. Baru-baru ini Litbang Kompas melansir hasil survei tingkat kepuasan pemerintahan Prabowo selama kurun waktu 100 hari. Sangat mencengangkan karena nilainya sampai 80,9%. Tentu saja hasil survei ini membingungkan dari sisi metodologis penelitian yang seringkali digunakan di lingkup kampus. Baik dari sisi pilihan responden, pertanyaan yang diajukan dan kesimpulan yang dihasilkan. Mengapa? Karena hasilnya hanya persepsi dan tidak meminta pendapat responden terkait penilaian kinerja pemerintahan. Bagi kita yang mempelajari metodologi survei seperti di kampus menilai bahwa hasil survei ini sangat tidak valid. Mengapa demikian? Karena kalau menilai kinerja Prabowo maka dasar penilaiannya adalah apa program Prabowo yang telah dicapai selama periode pemerintahannya, dan jika hanya 100 hari maka harus kembali mengungkap apa target yang ingin dicapai pemerintahan ini selama kurun waktu 100 hari. Atau paling tidak ada namanya program quick win, atau program yang dapat mewakili secara garis besar program prioritas pemerintahan Prabowo selama kurun waktu 100 hari, di mana dapat dinilai dan terlihat hasil dan dampaknya bagi masyarakat dari kurun waktu 100 hari tersebut. Kita pun bisa bertanya-tanya apakah ada dokumen pemerintahan Prabowo yang secara jelas tertuang dalam bentuk dokumen di mana di dalamnya memuat apa program prioritas selama 5 tahun ke depan yang disertai dengan ukuran target, indikator kinerja atau capaiannya beserta anggaran yang disediakan setiap program dan kegiatannya, termasuk indikator kinerja untuk 100 hari pemerintahan. Terus terang publik masih bertanya-tanya, karena selama ini yang ada hanya visi dan misinya saja dalam bentuk asta cipta. Sehingga ketika Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan pemerintah Prabowo selama 100 hari kerja tidaklah merupakan bentuk survei yang benar-benar nilai kinerja pemerintahan 100 hari sehingga dapat dikatakan bias. Mengapa? Karena yang dinilai bukan kinerjanya tetapi persepsi terkait tingkat kepuasan masyarakat yang tidak terkait erat dengan kinerja dan yang mempersepsikan adalah masyarakat yang tidak mengetahui apa kinerja Prabowo dan apa indikator dari kinerja Prabowo. Ditambah lagi pilihan jawaban yang disediakan bagi responden hanya apakah puas atau tidak puas. Tentu ini menimbulkan bias kesimpulan karena responden tidak memiliki jawaban alternatif, apalagi kecenderungan masyarakat Indonesia ketika diminta menjawab suatu riset cenderung memilih yang aman-aman saja. Dengan demikian hasilnya tidaklah merupakan sungguh-sungguh pandangan objektif dari responden. Bahkan jika ingin menilai program yang nyata telah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo maka secara objektif masih penuh dengan permasalahan di lapangan, masih menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Dimulai dari komitmen Presiden terkait pemberantasan korupsi yang kemudian pidato Presiden kontraproduktif, pemberian makan bergizi gratis yang masih amburadul di dalam pelaksanaan. Kasus pemagaran laut yang sampai saat ini belum selesai dan bahkan menunjukkan bahwa ada ketidakharmonisan antar kementerian yang terkait dengan kasus ini, pihak kepolisian yang banyak berkasus, baik kasus pemerasan, pembunuhan dan korupsi, dan yang baru saja terjadi kasus antrian gas melon yang sampai menimbulkan korban jiwa. Belum lagi perilaku anggota kabinet yang tidak memahami posisi mereka sebagai pejabat kadang berperilaku menyimpang dan masih banyak lagi. Mengutip tulisan Bre Redana di harian Kompas Minggu, 9 Februari 2025 di mana beliau menulis satu istilah yang patut kita cermati bersama oleh apa yang disebut dengan istilah demagog, yang dimaknai sebagai kata-kata yang mengguntur seperti auman singa dan bikin kaget orang. Padahal tidak ada apa-apanya, kecuali untuk menutupi kenyataan yang porak-poranda. Tentu saja kita selaku warga negara berharap Presiden Prabowo segera membenahi semua ini karena jika terjadi terus-menerus dan masih lambat menangani berbagai kekisruhan maka istilah demagog akan disematkan pada Presiden. Masyarakat sudah terlanjur terpesona dengan berbagai pidatonya yang dimulai sejak pidato pelantikan di MPR yang sangat fenomenal dan terus dilanjutkan di berbagai kesempatan. Namun tentu saja bagi masyarakat bisa saja pidatonya tersebut hanya omon-omon karena pembuktian dari seluruh isi pidato-pidato tersebut masih perlu pembuktian. Apa saja langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh Presiden Prabowo jika tidak ingin disebut demagog yaitu dengan memperjelas apa program prioritas dari kabinet ini baik jangka menengah maupun jangka pendek. Tentukan apa indikator ukuran keberhasilannya atau dampaknya, tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Di mana akhir-akhir ini terlihat baru sibuk melakukan pemotongan anggaran terhadap berbagai program setiap kementerian dan lembaga yang dipandang hanya
pemborosan, dan bahkan pemotongan ini diminta pula kepada pemerintah daerah. Tindakan ini terkesan tidak sinkronnya antara program yang sedemikian banyak dengan ketersediaan anggaran yang sesuai dengan program. Hal ini baru disadari setelah berjalan beberapa bulan pemerintahan. Semua ini akibat pengeluaran pemerintah sebelumnya yang sangat jor-joran membelanjakan uang negara dengan proyek-proyek yang sebenarnya tidak mendesak, termasuk pemberian bansos menjelang Pilpres, pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN. Dan banyak lagi proyek yang kesemuanya menimbulkan utang yang sangat besar, dan pada saat Prabowo ingin menggunakan dana APBN yang semestinya cukup untuk membiayai program prioritasnya, ternyata dana-dana tersebut harus digunakan untuk membayar selain utang pokok tetapi juga bunga dari utang yang jatuh tempo, dan ini akan berlangsung selama periode pemerintahannya. Kondisi ini kita bisa bayangkan nasib program prioritas Prabowo ke depan karena terjerat defisit anggaran. Langkah kedua adalah mekanisme koordinasi yang belum optimal di mana basisnya pada program yang jelas untuk setiap kementerian dan lembaga. Penertiban perilaku para menteri dan kepala lembaga, proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang harus terkoordinasi dengan baik dan kebijakan yang bertujuan dan mampu memberi dampak yang baik dan tidak menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Pemotongan anggaran yang dilakukan pada setiap kementerian dan lembaga benar-benar jangan sampai menyentuh aspek pelayanan karena tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan. Jadi jangan sampai terabaikan prinsip ini, pemotongan jangan pilih kasih sehingga jangan ada kesan pemotongan anggaran karena pertimbangan politik. Mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga sebaiknya jangan menggunakan pendekatan perseorangan sehingga masyarakat melihat bahwa koordinasi lebih banyak diperankan oleh orang-orang di sekitar presiden tapi bukan secara institusional. Mekanisme implementasi dan penyelesaian berbagai kasus selama ini terkesan banyak didominasi oleh pihak TNI. Situasi ini menimbulkan penafsiran munculnya penyematan pemerintahan otoritarianisme kompetitif. Disebut demikian karena tidak otoritarian absolut dan tradisional. Mengawali kepemimpinan Presiden Prabowo, terlihat menginginkan semua partai berada dalam satu koalisi. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar dari demokrasi yang menghendaki adanya check and balances. Apa jadinya jika pemerintahan tidak ada yang mengecek perilaku dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat? Berbahayanya kualitas demokrasi karena semua pimpinan partai sudah menjadi pembantunya, sehingga ketika ada keinginan presiden tinggal menyampaikan keinginannya lewat para pembantunya yang notabene adalah pimpinan partai. Dan pimpinan partai ini dapat memerintahkan kepada fraksinya yang ada di DPR agar mengikuti keinginan presiden karena mereka adalah pembantu presiden. Hal ini sudah terjadi di masa kepemimpinan Jokowi, dan bahkan mampu mengendalikan MK, MA dan bahkan merubah Undang-Undang KPK agar berada di dalam eksekutif. Pada tanggal 4 Februari 2025 rapat paripurna DPR menyetujui revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR khususnya terkait dengan Pasal 228A tentang kewenangan DPR RI untuk mengevaluasi calon di lembaga atau institusi yang telah ditetapkan oleh pihaknya melalui rapat paripurna yang berjumlah sekitar 20 institusi. Faktanya seluruh fraksi menyetujui revisi tatip DPR RI tersebut. Hasil revisi tersebut mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Persekongkolan anggota DPR RI ini melampaui kewenangan dari Undang-Undang Dasar yang telah diberikan kepada DPR di mana dalam berbagai undang-undang sudah jelas kewenangannya. Masing-masing lembaga negara yang terbagi ke dalam trias politika atau pembagian kekuasaan masing-masing lembaga sudah jelas kewenangannya. Dengan revisi tata tertib tersebut memungkinkan DPR mengintervensi tidak hanya pihak eksekutif tetapi juga lembaga peradilan dan TNI, Polri maupun MK yang sebelumnya diseleksi melalui mekanisme yang ada di DPR. Kedua peristiwa ini menggambarkan kepada kita bahwa pandangan internasional yang menilai bahwa negara demokrasi terbesar ketiga bisa hilang karena sedang berjalan menuju pinggir jurang yang berbahaya. Jika kondisi ini tidak segera dikembalikan pada prinsip-prinsip negara demokrasi yang sebelumnya sudah diproklamirkan pada saat reformasi 1998 maka kerugian bangsa ini tinggal menunggu waktunya. Mari semua pihak untuk sadar kembali dan berupaya berkontribusi untuk mengembalikan marwah demokrasi di tanah air yang kita cintai ini. Ini demi generasi anak cucu kita yang akan mengambil estafet kepemimpinan. Jangan kemudian perilaku para pejabat yang diberi amanah tersebut membuat peta jalan sendiri yang keluar dari jalur yang diinginkan oleh negara dan rakyat.